Bahasan kita insyaallah lanjutan masih kitab Manhajus Salaf fi Tazkiyatin Nufus, masih dalam lanjutan tentang pentingnya memperbaiki al-qalb, hati, pada halaman 84 yang pada kesempatan sebelumnya telah kita jelaskan tentang aqwal as-salaf, pentingnya memperhatikan hati. Dan terakhir kita telah sampaikan tentang istilah al-iman al-mutlaq wa mutlaqul iman insyaallah. Ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang mana kesimpulan tentang al-iman al-mutlaq adalah al-iman al-kamil. Al-iman al-mutlaq adalah al-iman al-kamil. Sedangkan mutlaqul iman adalah aslul iman. Adalah aslul iman, pokok keimanan. Ketika kita bisa membedakan tentang dua istilah ini, kita akan bisa memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini salah satunya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang zina sedang dia melakukan zina itu dia dalam keadaan mukmin. Kemudian dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan, dan tidaklah seorang mencuri sedang dia dalam keadaan mencuri itu dia mukmin. Dan tidaklah seorang meminum minuman keras ketika dia meminumnya dia dalam keadaan mukmin. Ahlul ilmi menegaskan hadis ini yang dinafikan, keimanan yang dinafikan adalah al-iman al-mutlaq. Keimanan artinya iman al-kamil, keimanan yang sempurna yang dinafikan. Bukan asal keimanan, bukan mutlaqul iman. Makanya ulama salaf tidak mengatakan ketika seorang muslim terjerumus kepada zina, waliyadzubillah, tidak dikatakan bahwasanya dia kafir. Dia masih mukmin, lakin mukmin bikabi, mukmin iman, memiliki dasar keimanan, namun dia terjerumus kepada dosa besar. Ini kesempatan yang lalu telah kita jelaskan tentang al-iman al-mutlaq wa mutlaqul iman, penting sekali. Dalam hal ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian pula Ibnu Qayyim, tawassa' fi hadza, maksudnya menjelaskan. Dan didapati ucapan ini tentang penjelasan al-iman al-mutlaq wa mutlaqul iman di tulisan-tulisan ahlul ilmi sebagaimana Ibn Abil Izz al-Hanafi dalam At-Tahawiyah, demikian pula Syekh Abdurrahman al-Syekh Ibn Hasan al-Syekh dan yang lainnya. Baik, ucapan Ibn Taimiyah ini yang menjelaskan tentang iman al-mutlaq wa mutlaqul iman itu ada pada halaman, atau iman al-mutlaq ada pada halaman 84, yang mana kita terakhir sampai di sini. Wa qala Syekhul Islam fa aslul iman fil qalb. Nah, ini di sini Syekhul Islam Ibn Taimiyah menjelaskan tentang keimanan itu aslinya ada di hati. Namun bukan kemudian keimanan itu cukup ketika seorang hendak diajak ibadah kepada Allah, saya iman di hati begitu. La. Karena iman indah Ahlussunnah wal Jamaah qaulun wa amal. Dan telah dijelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah melihat, memandang kepada hati dan amalan kita. Innallaha la yanzuru ila
suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak memandang kalian kepada bentuk tubuh kalian, ketampanan, kecantikan, tidak melihat kepada jasad kita, harta kita, melainkan kembali melihat kepada Allah, melihat kepada hati dan amalan kita. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menegaskan tentang keimanan yang ada di hati, dan ini menunjukkan akan pentingnya memperhatikan hati. Fa aslul imani fil qalb wa qaulul qalbi wa amaluh. Jadi iman di hati itu adalah ucapan hati dan amalan hati. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, qaulun wa amal. Qaulun bil lisan, qaulun wa amalun. Qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil jinan wa amalun bil arkan yazidu bi ta'atir rahman wa yanqus bi ta'ati syaitan. Kemudian dijelaskan di sini wahwa iqrarun bit tasdiq wal hubbi wal inqiyad. Keimanan di hati itu tidak cukup hati gitu saja, melainkan nanti ada al-hub wal inqiyad. Selain amalan ya, tadi ada hub wal inqiyad. Jadi ada kecintaan dan dibuktikan dengan ketaatan. Nah, kemudian di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan akan hubungan alaqah antara hati dengan al-jawarih, tentang hati dengan amalan anggota badan. Wa ma kana fil qalbi fala budda an yadhhara mujibahu wa muqtadahu 'ala al-jawarih. Apa yang ada di hati itu akan nampak, mesti akan nampak pada anggota badannya. Makanya kalau kita jumpai al-mu'min al-qawi, maka dia akan nampak pada amalan-amalannya, pada ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa idza lam ya'mal bimujibihi wa muqtadahu dalla ala adamihi aw dha'fih. Ketika seorang tidak menjalankan keharusan, menjalankan ketaatan-ketaatan dengan anggota badannya, maka ini menunjukkan akan lemahnya, akan tiadanya iman atau lemahnya. Jadi akan tiadanya iman atau lemahnya. Tiadanya iman di sini artinya bisa jadi al-iman al-kamil yang tidak ada. Walihada kanat al-a'malu adh-dhahira min mujibil iman wal qalb, imanil qalbi wa muqtadha. Maka amalan-amalan yang zahir itu adalah keharusan dari keimanan hati dan konsekuensinya. Wahya tasdiqun lima fil qalbi wa dalilun alaihi wa syahidun lahu wa hiya syu'batun min majmu'il imanil mutlaq. Nah ini di sini kalimat al-iman al-mutlaq ada diucapkan di sini. Jadi hati itu membenarkan, ya, istilahnya tasdiqun lima fil qalb, dan amalan ini menguatkan apa yang ada di hati. Dan ini semuanya amalan-amalan yang dilakukan oleh anggota badan adalah sekumpulan keimanan-keimanan. Artinya ketika seorang melakukan ibadah, sholat, zakat, atau ibadah-ibadah yang lain, ini semua menuju kepada al-iman al-mutlaq, iman yang sempurna. Makanya keimanan al-mutlaq telah kita jelaskan adalah al-iman al-kamil, yang dikatakan oleh sebagian ahlul ilmi, dengannya seorang akan selamat dari adab Allah Azza wa Jal. Selamat dari adab Allah artinya dia tidak disiksa dengan api neraka, melainkan dimasukkan ke surganya Allah Azza wa Jal. Jadi al-iman al-mutlaq majmu'u ma amarallahu bihi wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Sekumpulan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang diperintahkan oleh Allah dari ketaatan-ketaatan, demikian pula yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini tergolong al-iman al-mutlaq. Walakinna ma fil qalb huwal asl lima ala al-jawarih. Dan apa yang di hati itu merupakan asal, ya. Istilahnya
dasar dari apa yang di dalam hati, apa yang ditampakkan di amalan-amalan. Baik, masih penjelasan tentang pentingnya hati. Wa qala Ibnu Qayyim, "Walamma kana al-qalbu li hadhihi al-a'dha'i kal malikil mutasarrif fil junud." Ini ucapan ini telah dinukilkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebelumnya. Ketika Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, ketika hati bagaikan al-malik, raja yang menguasai pasukannya, yaitu anggota badannya, alladhi tasduru kulluha an amrihi, dan semuanya kembali kepada perintahnya, kepada perintah hati. Memang kadang kita tidak merasakan ya, tiba-tiba ya tidak bisa kalau kita mau perhatikan satu-satu. Intinya apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, pastinya tidak jauh dengan hati, apalagi mukmin. Beda dengan munafik, az-zindiq masalan. Karena munafik memiliki ciri yang beda dengan al-mukmin. Dia apa yang di hati beda dengan apa yang di lisannya. Apa yang di hati tidak sama dengan apa yang di lisannya. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim akan menjelaskan nantinya, hati ini yang membedakan antara mukmin dengan al-munafik. Dalam salah satu tulisannya Bada'il Fawaid, Ibnu Qayyim menjelaskan, wa hal yumayyiz al-mu'min 'anil munafiq illa bima fi qalbi kulli wahidin minhuma. Tidaklah dibedakan antara mukmin dengan munafik kecuali karena apa yang diyakini oleh hati, yang kemudian tumbuh amalan-amalan dari hati itu. Baik, qal fa kulluha alladhi tasduqu kulluha an amrihi wa yastamiluha fi ma syaa fa kulluha takhta ubudiyatihi wa qahrihi wa taktasibu minhu al-istiqamatu waz-zay wa tatba'uhu fi ma ya'qiduhu min al-azmi aw yahillahu kana al-ihtimamu bi tas'ihi wa tasdidihi awla ma i'tamada alayhi as-salikun. Ini ada kalimat faedah untuk bagi tulab ilm. Kalau ada kalimat titik-titik yang belum dilanjutkan, ini dalam tanda baca bahasa Arab alamatul hadzf. Alamatul hadzf artinya ada kalimat yang tidak disebutkan kembali. Jadi alamatul hadzf itu memang sengaja karena yang syahid penjelasannya adalah sudah diambil atau sudah jadi ini kalimat yang dihapus gitu. Ada kalimat yang dihapus yang tidak yang penjelasan yang lain dihapus gitu loh. Namun dalam hal ini yang dihapus itu tidak merusak maknanya yang lain. Dan talib ilm ketika menggunakan kayak demikian mesti faham mana yang dinukil, mana yang dihapus. Alamatul hadzf istilahnya. Jadi setelah Ibnu Qayyim menjelaskan panjang lebar, kemudian menjelaskan al-ihtimam bi tashihi, tentang pentingnya hati ini, memperhatikan tentang pentingnya niat, meluruskan niat tentang hati. Ini yang lebih dipentingkan bagi mereka yang jalan menuju Allah, as-salikun, al-abidun, awal muttaqun, wan nadhar fi amradihi. Kemudian dia melihat, memperhatikan akan penyakit-penyakit hati, wa ilajiha, dan bagaimana mengobatinya. Jadi ma tanassaka bihin nasikun, mereka ahli ibadah kepada Allah, ahli takwa kepada Allah, memperhatikan tentang penyakit hati dan bagaimana mengobatinya. Hati yang dia miliki, bukan hati yang lain. Dan ini mereka lebih peduli dan perhatian akan penyakit-penyakit hati dan juga obatnya. Syekhul Islam punya kutaib,
kecil, namun kitab ini diambil dari salah satu tulisan Al-Fatawa, Majmu' Fatawa. Amradul Qulub wa Shifa'uha. Amradul Qulub wa Shifa'uha. Bagus sekali. Tentang penyakit hati dan obat-obatnya. Dan dalam tazkiyatun nafas kita mesti mempelajari, mengetahui. Dalam kitab ini akan dijelaskan macam-macam hati, kemudian penyakit-penyakit hati, dan juga obatnya nantinya. Waqala, kemudian masih ucapan Ibnul Qayyim, فَمَعْرِفَةُ أَحْكَامِ الْقُلُوبِ أَهَمُّ مِنْ مَعْرِفَةِ أَحْكَامِ الْجَوَارِحِ إِذْ هِيَ أَصْلُهَا وَأَحْكَامُ الْجَوَارِحِ مُتَفَرِّعَةٌ عَلَيْهَا. Di sini Al-Imam Ibnul Qayyim melakukan istilahnya mana yang lebih penting, memperhatikan hati ataupun amalan-amalan anggota badan. Qal, mengetahui ahkam al-qulub, mengetahui terkait dengan hati, ini lebih wajib, lebih penting daripada mengetahui terkait dengan amalan jawarih. Namun kalau hati itu sudah baik, pastinya al-mu'min, al-mu'minah akan berupaya untuk memperbaiki atau memaksimalkan anggota badannya, pasti. Karena kalau sudah hatinya baik. Jadi di sini bukan kemudian istilahnya mengecilkan ataupun menyepelekan amalan, tidak. Sebagaimana yang telah kita nukilkan, ada ucapan Mahan Al-Hanafi. Sufyan ibn Dinar suatu ketika menanya kepada Mahan Al-Hanafi, bagaimana amalan al-qaum, ahli ibadah kepada Allah Azza wa Jal, qanat a'maluhum qalilah. Ini yang ditanya adalah Abu Saleh Mahan Al-Hanafi ketika beliau ditanya tentang amalan suatu kaum yang ahli ibadah kepada Allah Azza wa Jal, kanat a'maluhum qalila wa kanat qulubuhum salimah. Adalah amalan mereka ini sedikit, namun hati mereka yang salim, bersih. Hati mereka tidak menyekutukan Allah, hati mereka bersih, baik kepada manusia, tidak hikit, tidak hasud, tidak dengki, tidak, dan yang lainnya. Di sini telah kita sampaikan bahwasanya tidaklah yang dimaksud bahwasanya haula al-qaum, bahwasanya mereka ini menyepelekan amalan, tidak. Namun perhatian mereka terhadap hati ini amatlah penting. Ada sebagian perhatikan kepada amalannya, tidak memperhatikan kepada hatinya. Lah, hati lebih utama. Perbaiki hati, kemudian kalau sudah baik, pasti amalan akan menyusul dengan baik insyaallah ta'ala. Jadi Ibnul Qayyim mengatakan mengetahui hukum terkait dengan hati ini lebih penting daripada mengetahui terkait dengan al-jawarih. Namun tetap sekali lagi, ketika hati yang sudah diperbaiki, insyaallah anggota badan akan menjadi baik. Wa qala rahimahullahu ta'ala fi qawlihi ta'ala wa thiyabaka fatahhir. Ini masih ucapan Ibnul Qayyim dalam kitab Ighatsatul Lahfan, bahwasanya Allah Azza wa Jal berfirman wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu sucikanlah. Jumhur al-mufassirin, ulama ahli tafsir dari kalangan as-salaf, mengatakan annal murad bis-thiyabi
Itu di situ ada kesalahan cetak ya. Bisyabi bukan tak ya. Bisyabi tak bukan bisyabi ba ya. Ba bukan tak. Annal murad bisyabi ha huna al-qalb. Jadi yang dimaksud dengan as-siyab pada kalimat pada firman Allah wa siyabaka adalah hati. Kemudian maksud fatahhir sucikanlah adalah mensucikan al-murad bit taharati islahul a'mali wal akhlaq. Memperbaiki dengan amalan-amalan dan akhlak-akhlak yang terpuji. Artinya hati dibersihkan dengan apa? Dengan kita melakukan ketaatan-ketaatan. Makanya islahul qulub, memperbaiki hati, tidaklah jauh dari atau sangat erat dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Dan pasti ada bedanya ketika al-mu'min yang senantiasa sholat tahajud dan yang lainnya satunya tidak menjaga at-tahajud. Ketika al-mu'min menjaga iwadib tentang puasa Senin Kamisnya dengan yang lain, pastinya yakhtalif min hais as-suluk, dari segi perangainya, kesopanan dan yang lainnya akan pengaruh, sangat-sangat pengaruh. Makanya semakin ditingkatkan ketaatan-ketaatan kita, insya Allah semakin baik. Hati kita juga akan baik. Namun tetap kita hendaknya memperhatikan tentang hati. Jangan sampai ketika kita mengamalkan ketaatan-ketaatan, kita pun melihat, membaca tentang penyakit-penyakit hati. Jangan sampai apa yang kita lakukan, riyaan, sum'atan, nah ini kan penyakit hati. Riya, ingin dipuji, atau ingin didengar orang, atau nah ini penyakit-penyakit hati. Wa qala Ibnu Rajab, salamatus suduri min ar-riya'i wal ghil wal hasadi wal ghish wal hiqdi wa tadhhiriha min dalika afdalu min at-tatawwu'i bi a'malil jawarih. Ini juga menjelaskan pentingnya memperhatikan al-qulub, memperhatikan hati. Bahwasanya keselamatan hati, as-sudur di sini yang dimaksud al-qulub min ar-riya, karena kalimat al-qulub qalb dalam bahasa Arab juga bermakna fuad, juga bermakna as-sadr, dan dalam Al-Quran ada juga kalimat-kalimat itu digunakan. Salamatus suduri min ar-riya, selamatnya hati dari sifat riya, dengki, dendam, hasad, ghish, menipu, al-hiqid, demikian pula kebencian, wa tathhiriha min dalik. Jadi selamat dari hal itu dan bersih dari sifat-sifat itu. Afdal minat tatawwu'i bi'amalil jawarih, lebih utama dari tatawwu'. Tatawwu' itu amalan-amalan ketaatan yang sifatnya mustahab, sunnah, sifatnya bukan wajib. Jadi seorang menjaga hatinya dari sifat-sifat dengki, iri, riya, menipu, kemudian juga dendam dan yang lainnya, ini lebih diperhatikan oleh as-salaf dahulu daripada melakukan ketaatan-ketaatan mungkin kayak sunnah. Dia banyak mengamalkan sunnah tapi hatinya jelek. Lah, at-tatawwu' itu adalah ketaatan yang sifatnya mustahab, yang sifatnya bukan wajib. Kalau sholat 5 waktu kewajiban, tidak bisa ndak. Ketika seorang ada penyakit dengki, iri hati, tetap dia menjalankan 5 waktu, ya wajib, kewajiban. Tapi di sini yang dijelaskan kaitan dengan amalan-amalan tatawwu, amalan-amalan anggota badan yang tatawwu sifatnya. Wa kasrati a'malil jawarihi ma'a tadnisil qalbi bi syai'in min hadhil awdar la yazku. Dan banyaknya amalan-amalan anggota badan
dengan tidak memperhatikan tentang hati tadi, jadi dengan mencemarkan, menodai hati dengan sifat-sifat dengki, iri dan lainnya, apakah ada? Ada. Kalau kita perhatikan dalam dunia ini ada seorang, masya Allah, tatawuknya bagus, tapi kadang hatinya masih belum bersih. Hatinya dendam, hatinya dengki, iri, riya dengan yang lain. Ada. Amalan-amalan tatawuk tadi, amalan anggota badan tadi yang tatawuk, dengan tidak memperhatikan hati, dengan hati yang kotor tadi, la yazku, tidak akan bisa membersihkan hatinya. Artinya apa? Amalan tadi la yuzakki qalbah wa huwa kazar'in fi ardin katsiratil afat la yakadu yaslam ma yambutu fiha. Jadi bagaikan menanam di tanah yang penuh dengan afat, dengan istilahnya dengan banyak pencemaran, la yakadu yaslam. Misalkan seorang menanam atau meletak sesuatu yang bukan tempat yang baik tanahnya, menanam sesuatu yang di sana banyak, mungkin nanti ada tumbuhan-tumbuhan ilalang dan lainnya, pasti tanaman itu tidak akan selamat dari tumbuhan-tumbuhan yang akan merusaknya. Ini bagaikan demikian. Lalu tadi dikatakan apabila seorang melakukan ketaatan atau enggak, apabila hatinya bersih, maka insya Allah ketaatan itu akan menyusul. Tapi belum tentu amalan-amalan yang banyak, belum tentu hatinya bersih. Mengapa? Karena kadang manusia melakukan amalan untuk manusia, untuk riyaan, sum'atan, untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan untuk dilihat, bukan karena Allah Azza wa Jal. Makanya pentingnya hati ini melebihi amalan-amalan tatawwu', amalan-amalan yang sifatnya mustahab atau sunnah. Dinukilkan oleh yang lain, ada masalah kaitan dengan ini, adanya at-talazum kaitan at-talazum bainas suluki wal i'tiqad. Adanya hubungan silah antara amalan-amalan perilaku dengan i'tiqad, dengan keyakinan, dengan ma fil qalb. Salah satunya dinukilkan di sini ucapan Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat. Al-a'malu adh-dhahira fi asy-syar'i dalilun ala ma fil batin. Al-Imam Asy-Syatibi yang beliau yang menulis Al-Muwafaqat, menulis Al-I'tisam, amalan-amalan yang zahir, amalan-amalan yang nampak dalam syariat, ketaatan-ketaatan kepada Allah adalah dalil ma fi al-batin. Pada asalnya menunjukkan akan apa yang diyakini oleh seseorang. Ya pastinya seorang melakukan ibadah, puasa, sholat, menunjukkan apa yang, oh ini hatinya begini, karena dia melakukannya. Fa in kana adh-dhahiru munkhariman hakama 'ala al-batini bidzalik aw mustaqiman hukima 'ala al-batini bidzalika aidan wa huwa aslun 'amun fil fiqhi wasairul ahkamil adiyat wa tajribat bal iltifat ilaiha hadzal wajh nafiun. Jadi intinya di sini
Al-Imam Syatibi menjelaskan akan hubungan amalan yang nampak dengan apa yang di hati. Apabila hati itu baik, maka akan mewujudkan amalan-amalan yang baik. Ini fil ghalib. Wa in kana adh-dhahir munkhariman, sebaliknya juga demikian. Jika amalan zahir itu pun jelek, itu pun menandakan dalamnya itu jelek. Demikian pula au mustaqiman. Apabila luarnya itu baik, maka insya Allah dalamnya pun baik. Ini menunjukkan adanya hubungan ya, adanya hubungan alaqah baina ma fi al-qalb bi al-batin, ma fi al-qalb bi ma fi al-jawarih. Nah, itu ada ucapan Ibnul Qayyim juga. Atau saya bacakan dulu di sini fawaidnya. Jadi kesimpulan bab ini, hendaknya kita memperhatikan akan islah al-qulub. Bagaimana kita memperhatikan hati, yang mana An-Nabi telah menjelaskan hati ini senantiasa yataqallab, berubah-ubah. Makanya kita senantiasa memohon ats-tsabat kepada Allah Azza wa Jalla. Fawaid bab ini ada disebutkan 15 fawaid. Al-faidah al-ula dari bab ini, yang pertama, al-ula makanatu al-qalbi fil kitabi was sunnati wal amru bihifdhihi wa islahihi. Kedudukan hati dalam Al-Quran dan Sunnah, dan perintah menjaga hati dan memperbaikinya. Antara lain hadis Nabi SAW yang kita sebutkan, ala inna fil jasadi mudghah. Ini menunjukkan akan pentingnya kedudukan hati. Kemudian juga hadis Nabi SAW yang lain yang telah kita sebutkan, bahwasanya Allah melihat kepada hati dan amalan kita. Ketika Allah melihat memandang kepada hati dan amalan kita, maka hendaknya kita melakukannya dalam ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, dan memperbaiki hati kita dari sifat-sifat yang tercela. Kemudian yang kedua, ahammiyatus sa'i fi salahil qalbi, li'annahu bi salahihi tasluhu baqiyatal a'dha'i. Pentingnya upaya memperbaiki hati, karena dengan baiknya hati akan baik pula anggota badan, sebagaimana hadis An-Nu'man ibn Bashir. Sebagaimana hadis Nu'man ibn Bashir yang di sana dijelaskan, ala inna fil jasadi mudghah. Kemudian yang ketiga, qaulul qalbi wa a'malihi wa amaluhu, qaulul qalbi wa amaluhu wa amalul jawarihi minal imani inda ahli sunnati wal jamaah. Ini menjelaskan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentang keimanan kepada Allah. Bahwasanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, keimanan adalah qaulul qalbi wa amaluh wa amalul jawarih minal iman, ucapan hati dan amalan-amalannya, amalan-amalan hati juga. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Beda dengan Murji'ah. Murji'ah tidak menganggap amalan termasuk minal iman, mengakhirkan, pokoknya iman ya sudah hati saja. Kalau sudah hatinya baik sudah, tidak butuh kepada amalan. Wah, hada batil. Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, keimanan adalah qaulul qalbi wa a'maluhu wa a'malul jawarih minal imani inda Ahlussunnah wal Jamaah. Di antara dalilnya adalah hadis Nabi SAW. Beliau SAW suatu ketika menyampaikan, al-imanu bid'un
wa sab'una syu'bah. Bahwasanya keimanan itu ada 70 sekian cabang. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha qaul la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan ucapan qaul yashmal qaulul qalbi wa qaul al-jawab, qaulul lisan. Ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah, ya wajib diyakini bahwasanya itu adalah kalimat tauhid, kalimat yang akan menyelamatkan dia kelak. Kalimat yang intinya ucapan yashmal qaulul qalbi wa qaul al-lisan. Kalau kita lihat hadis tadi, a'laha qaul la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq. Maksudnya apa? Imatatul adha itu minal iman. Kalau kita mengambil atau menghilangkan gangguan di jalan supaya yang lain tidak kena, misalkan ada batu yang di tengah jalan atau apa, pokoknya kita menghilangkan gangguan, ini termasuk keimanan. Ini amal, bentuk amalan al-fi'il. Wal haya'u syu'batun. Haya, malu, termasuk dari syu'bah minal iman. Ini salah satu hadis, dan masih banyak hadis-hadis yang lainnya yang menjelaskan tentang aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya aqidah Ahlussunnah wal Jamaah menggolongkan amalan-amalan anggota badan termasuk keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita semua melakukan sholat. Nah, ini bentuk karena kita yakin ajaran Islam menetapkan demikian, mewajibkan kepada umatnya untuk ibadah ini. Kita ketika melakukan puasa, kita yakin Allah Azza wa Jalla mewajibkan kita puasa. Demikian pula ketika kita puasa sunnah masalan, memang ada perintahnya, ada anjurannya. Itu kan diyakini kemudian diamalkan, diyakini diamalkan. Yang keempat, silatu aqwalil qulubi wa a'maliha bi a'malil jawarihi. Hubungan antara ucapan hati dengan amalannya, dengan amalan-amalan anggota badan yang lainnya. Ini bisa diambil dari hadis Nabi SAW tadi, inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Apabila baik maka akan baik pula amalan-amalan yang lainnya. Apabila jelek maka akan jelek pula amalan-amalan anggota badan yang lainnya. Jadi ini ada ilaqah. Yang kelima, Ahlus sunnati wal jamaati jama'u baina ubudiyatil batin wa ubudiyatil zahir. Ini masih menjelaskan tentang aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang menggabungkan, menghimpun ibadah kepada Allah yang dalam bentuk al-batin, ikhlas. Ikhlas ini adalah amalan hati. Dan ikhlas ini dalam tazkiyatun nufus adalah yang utama dan pertama, sebagaimana telah kita jelaskan di awal-awal bahwasanya hakikat tazkiyatun nufus adalah at-tauhid, yaitu mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, menjauhkan dari segala bentuk kesyirikan kepada Allah. Maka siapa yang melakukan tazkiyatun nufus dengan menyekutukan Allah, maka tidak ada faedahnya. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah menghimpun, menggabungkan antara ubudiyah, penghambaan al-batin dengan ubudiyah al-zahir, dengan ubudiyah penghambaan kepada Allah yang al-zahir. Ini ada ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ibnul Qayyim, yang bagus sekali. Pada catatan kaki di bawahnya itu, wa qala Ibnul Qayyim fi bayani silati baina a'malil qulubi wal jawarihi. Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Bada'iul Fawaid menjelaskan tentang ilaqah, hubungan amalan hati dengan amalan anggota badan. Wa man ta'ammala asy-syari'ata fi masadiriha wa mawaridiha ulima irtibatu
a'malil jawarihi bi a'malil qulub wa annaha la tanfa'u biduniha. Jadi siapa yang merenungkan tentang syariat, sumber syariat ini dan dalil-dalilnya, akan diketahui irtibatu, akan diketahui ilaqah, keterikatan amalan-amalan anggota tubuh, anggota al-jawarih ini dengan amalan hati. Wa annaha la tanfa'u biduniha, bahkan tidaklah amalan yang jawarih tadi manfaat tanpa amalan hati. Wa anna a'malal qulubi afradu 'alal abdi min a'malil jawarih, bahwasanya amalan-amalan hati sifatnya wajib setiap mukmin mukminah daripada amalan-amalan jawarih. Ya, sebagaimana kita mengikhlaskan ibadah kepada Allah, kita mentauhidkan Allah. Wa hal yumayyizul mu'min anil munafik illa bima fi qalbi kulli wahidin minhuma minal a'mal allati muyizzat bainahuma. Tidaklah dibedakan antara mukmin dengan munafik kecuali dengan hatinya. Kecuali dengan hatinya. Bagaimana diketahui hatinya? Masing-masing hatinya beda. Makanya an-nifaq, dikatakan an-nifaq itu apa yang ada di hati, yukhalifu ma fi adh-dhahir, menyembunyikan keimanan dengan menampakkan menyembunyikan kekufuran dengan menampakkan keimanan, menyembunyikan kekufuran dengan menampakkan amalan-amalan ketaatan-ketaatan. Wa hadza nifaqun i'tiqad. Wa hal yumkinu ahadun ad-dukhula fil Islam illa bi amali qalbihi qabla jawarihi. Tidaklah seorang dianggap masuk Islam kecuali dengan amalan hatinya sebelum amalan anggota badannya. Artinya dia mengucapkan dengan hati syahadat, meyakini dan mengucapkan dengan lisan. Wa ubudiyatul qalbi a'zam min ubudiyatul jawarihi wa aqsaru adwam fahiya wajibatun fi kulli waqtin. Ibadah hati ini lebih agung daripada ibadah anggota badan dan lebih banyak diperhatikan. Bahkan setiap saat wajib untuk diperhatikan. Walihada kana al-imanu wajibul qalbi 'ala ad-dawam wal islamu wajibul jawarihi fi ba'd al-ahyan. Ini istilah-istilah yang ada, dia menjelaskan bahwasanya keimanan itu yang ada di hati itu senantiasa wajib ada dalam hati. Sedangkan keislaman, istilah al-islam wal iman, kalau ada kalimat Islam dan iman disebutkan dalam satu bahasan, dalam satu ayat, dalam satu hadis misalkan, iman kaitan dengan hati, Islam kaitan dengan amalan anggota badan yang nampak. Al-Islam wal iman idza ikhtalafa ijtama'a wa idza ijtama'a ikhtalafa. Idza iftaraqa ijtama'a wa idza ijtama'a iftaraqa. Dua kalimat al-iman wal Islam apabila gabung, misalkan dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an, Nabi ditanya tentang al-Islam, ma huwal Islam, kemudian iman, kemudian al-ihsan. Nabi menjawab, kalau kita lihat iman kaitan dengan hati, al-Islam kaitan dengan amalan anggota badan. Jadi al-Islam wal iman jika disebutkan dalam satu hadis, maka dibedakan keimanan itu kaitan dengan hati, sedangkan Islam kaitan dengan amalan anggota badan. Namun apabila disebutkan terpisah, artinya hanya disebutkan keiman, hanya disebutkan Islam, maka Islam adalah iman, iman adalah Islam. Islam adalah iman dan iman adalah, masalan, inna dina indallahi Islam, masuk di dalamnya keimanan kepada Allah Azza wa Jal. Ya pasti keimanan kepada Allah masuk di dalamnya. Intinya apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim ini
menjelaskan pentingnya al-iman ma fil qalb. Fa murakkabul iman al-qalb, murakkabul iman al-qalb wa murakkabul islami al-jawarih. Nah ini bahwasanya iman di hati, sedangkan Islam adalah bentuk amalan anggota badan. Kemudian faedah yang keenam, an-najatu madmunatun yaumal qiyamah li ahlil qulubi as-salimah la li ghairihim. Jadi keselamatan dijamin bagi di hari kiamat kelak bagi mereka yang memiliki hati yang bersih, sebagaimana dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 89. Illa man atallaha biqalbin salim. Yang ketujuh, salamatu qulubis salaf. Bersihnya hati ulama salaf. Dari mana kita ambil ucapan ahlul ilmi yang telah kita nukilkan, di antaranya ucapan Abu Hurairah radhiyallahu an, kemudian juga hadis yang telah kita jelaskan tentang hadis Hudzaifah bin Yaman. Ini semua juga menunjukkan akan selamatnya hati ulama ussalaf. Ucapan Sufyan ibn Dinar juga menjelaskan tentang Mahan ibn al-Hanafi tentang selamatnya hati ulama ussalaf. Yang ke-8, al-'abdu la yantafi' bi a'malihi bi a'malil jawarih ma'a fasad al-qalb. Jadi hamba tidak akan manfaat amalan-amalan anggota badan jika hatinya rusak. Hatinya, masalan, salah satu contoh, ketika seorang ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, sholat, salah satunya, namun dia sholat bukan ikhlas kepada Allah, melainkan untuk dipuji. Karena ada yang jadi dia sholat untuk mendapatkan pujian manusia. Dia melakukan ketaatan untuk mendapatkan pujian manusia. Ini kan hatinya sudah rusak, hatinya niatannya sudah jelek. Maka la yantafi, tidak akan manfaat. Tidak akan manfaat. Yang ke-9, salamatul qalbi minar riya'i wal ghilli wal hasad wa sa'iru amradihi afdalu min nawafilit tatawwu'. Jadi bersihnya hati dari sifat riya, dengki, dendam, dan penyakit-penyakit hati yang lainnya ini lebih utama daripada nawafil, daripada seorang sibuk dengan nafilah. Mengapa? Karena antara dia dengan Allah itu mabniyun alal musamahah. Antara kita dengan Allah Azza wa Jalla itu nanti jika Allah mengampuni akan dimasukkan. Namun kepada manusia, kalau kita ada dendam dengan manusia, ada dengki, ada iri dengan manusia, nanti akan ada qisas yaumul qiyamah. Tidak akan diselesaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Mabniun 'alal musyahah. Musyahah artinya akan ada qisas. Makanya salamatul qalb lebih penting. Salamatul qalb, bersihnya hati dari sifat-sifat hati, penyakit-penyakit hati itu lebih utama daripada melakukan ibadah-ibadah, bahkan ibadah tahajud masalan, puasa-puasa sunnah masalan, sunnah rawatib masalan. Makanya hendaknya kita bersihkan hati kita. Yang ke-10, saya selesaikan sedikit. Amradul qulubi asyaddu min amradil badan wa hiya aula bil ilaji min amradil badan. Bahwasanya penyakit hati lebih berat daripada penyakit anggota badan. Ini diantaranya ucapan Ibnu Qayyim yang di awal-awal telah kita sampaikan. Salah satunya Al-Imam Ibnu Qayyim sempat menyampaikan tentang penyakit badan ini, penyakit hati itu asyad, lebih bahaya daripada penyakit hati, penyakit badan. Penyakit badan bisa diobati dengan mudah insya Allah. Penyakit hati yahtaj ila
kuwah imaniyah dan juga mumaghasah dengan dilatih untuk ditinggalkan segala sifat yang jelek. Wahya aula bil ilaj, dan lebih utama untuk diperhatikan, diobati daripada penyakit anggota badan. Yang ke-11, al-qalbu la yasluhu wa yazku illa bitadhirihi mimma yudannisuhu thumma takhliyatihi bima yuhyi. Ini mengisyaratkan akan at-tasfiyah thumma at-tarbiyah. Adzan dulu Anda. Adzan itu adzan awalan ya. Tinggal 4 ini saya selesaikan, adzan aja dulu. Baik, kita lanjutkan sedikit faedah yang selanjutnya, yaitu faedah yang ke-11 tadi. Al-qalbu la yasluhu wa yazku illa bitadhhirihi mimma yudannisuhu wa tahliyatihi bima yuhyi. Yang ke-11 ini mengisyaratkan kita untuk melakukan tasfiyah wa tarbiyah. At-tahliyah wa at-takhliyah dengan kha, wa tahliyah thumma tahliyah. At-takhalli thumma tahalli. At-takhalli kita mengosongkan, artinya mengosongkan banyak sifat-sifat yang jelek. Wa tahalli kita hiasi dengan sifat-sifat yang baik. At-tasfiyah wa tarbiyah. Di sini disyaratkan al-qalbu la yazku, bahwasanya hati itu tidak akan baik dan tidak akan yazku, tidak akan bersih kecuali dengan membersihkannya dari hal-hal yang mengotorinya. Kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, kemaksiatan dijauhi. Semua hal-hal yang menyimpang dijauhi. Demikian pula sifat-sifat yang jelek, hikid, dengki, dendam, iri dan yang lainnya. Thumma tahliyatuhu bima yuhyi, kemudian dihiasinya hati itu. Ketika dijauhkan kesyirikan, dihiasi dengan tauhid. Ketika dibuang kemaksiatan, dihiasi dengan ketaatan-ketaatan. Ketika dibuang dari sifat-sifat yang jelek, dihiasi dengan sifat-sifat yang terpuji. Jadi summa tahliyatihi, menghiasinya dengan yang sesuatu yang bisa menghidupkan hati dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Jadi pada yang ke-11 ini mengisyaratkan akan takhliyah thumma tahliyah. Takhliyah dengan kha, at-takhalli thumma tahalli dengan ha. Yang ke-12, ahamiyatu ta'ahudil qalbi bil a'mali al-masyru'ati wal muhafazati alaihi minal fitani wal mu'assirat. Pentingnya menjaga hati, memperhatikannya, mengevaluasi dengan amalan-amalan yang disyariatkan. Artinya menjaga dengan amalan-amalan yang disyariatkan. Kita mengetahui hukumnya ini dilakukan. Artinya amalan-amalan yang terlalu wal muhafadzati alaihi, dan senantiasa menjaganya. Amalan-amalan nawafil ditingkatkan. Wal muhafadzati alaihi minal fitani, dan menjaga dari segala bentuk al-fitan, cobaan, ujian, dan hal-hal yang bisa menjauhkan hati dari ketaatan kepada Allah, pengaruh-pengaruh yang jelek. Yang ke-13, ahammiyatud du'a'i bis-sabati 'alal haqqi ilal mamat. Pentingnya kita senantiasa memohon kepada Allah as-sabat, yaitu keteguhan hati di atas al-haq, di atas sunnah, di atas Islam sampai ajal menjemput kita. Allah Azza wa Jalla mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi telah mengingatkan ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Hendaknya kita senantiasa membaca doa ini. Yang ke-14, madarus thawabi wal iqabi fid daril akhirati 'alal qalb wa ma yatafarra'u an. Bahwasanya pahala dan juga balasan ya, pahala surga dan juga balasan neraka di akhirat kelak itu atas apa yang di hati
Perhatikan di sini, wa ma yatafarra'u an, dan yang yatafarra' yang bercabang dari hati itu. Atau dengan kalimat lain, konsekuensi dari hati tadi itu, yaitu dengan kita melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Jadi tidak cukup dengan hati saja, melainkan dengan amalan, sebagaimana dalam hadis, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, melainkan melihat kepada hati dan amalan kalian. La ala suratil insani au jahi au malihi, bukan pada bentuk tubuh manusia, pangkatnya di dunia, hartanya, tidak. Jadi balasan akan didapat bagi setiap mukmin mukminah karena amalan hati dan apa yang menjadi kewajibannya, mayatafarra'u an, apa yang menjadi kewajiban hati tadi itu, ketaatan-ketaatan, bukan pada ketampanan, kecantikan, atau pangkat, atau jabatan, atau harta yang melimpah, tidak. Bahkan semuanya itu akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir, yang ke-15, a'malul qulubi minha ma huwa wajib wa minha ma huwa mustahab. Amalan-amalan hati itu ada tingkatan-tingkatannya, bertingkat. Artinya ada yang wajib, sebagaimana ikhlas, tawakal, al-hub, al-khawf, al-raja. Ini kan semuanya wajib. Ini amalan hati. Takut kepada Allah, al-khasyah, at-tawakkal, al-ikhlas, dan yang lainnya. Amalan-amalan hati ini yang wajib. Dan ada yang mustahab, yang sifatnya mustahab bukan wajib, sunnah. Ya, amalan sifat-sifat yang dianjurkan dari akhlak-akhlak yang terpuji. Ini kaitan dengan hati, dan insya Allah kita akan lanjutkan tentang macam-macam hati fi liqa'in akhir biidznillah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.